Assalamualaikum adik-adik. Apakah kalian masih semangat hari ini? Ya, itu harus, karena orang Islam harus selalu semangat. Nah, adik-adik, pastinya kalian semua sudah tidak sabar lagi kan untuk belajar? Akan tetapi, alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang didapatkan nanti dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Selamat belajar adik-adik. Adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat, yang mana tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar adik-adik dapat mengetahui pengertian malaikat. Yang kedua, agar adik-adik dapat mengetahui tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, agar adik-adik dapat mengetahui sifat-sifat para malaikat. Selain itu, dalam pembelajaran ini, adik-adik juga dapat mengetahui pengertian, sifat, serta perilaku jin, iblis, dan setan. Adik-adik, yuk kita masuk ke materi pertama. Dengarkan dan perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian malaikat. Hayo, di antara adik-adik semua, siapa nih yang tahu apa itu malaikat? Ya, benar sekali. Menurut bahasa, kata malaikat berasal dari kata malakun, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalian tahu nggak sih malaikat itu diciptakan dari apa? Nah, benar sekali. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat yaitu meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat malaikat, dan meyakini mereka dengan sepenuh hati bahwasannya malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah, menyembah Allah, selalu taat kepada Allah, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Adik-adikku sekalian, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu tentang tugas-tugas dari para malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada semua umat. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan enam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di dalam alam kubur. Yang ke-7 dan 8, Raqib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang ke-9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kalau begitu, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Nah, menurut adik-adik, apa aja sih sifat dari malaikat itu? Kalau begitu, kakak kasih tahu ya. Sifat-sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat selalu bertasbih kepada Allah pada siang dan malam tanpa henti. Yang kedua, malaikat itu suci dari sifat-sifat jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, minum, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, malaikat selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malaikat mempunyai sifat pemalu. Yang keenam, malaikat mampu mengubah wujudnya. Dan yang terakhir, malaikat memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, adik-adik, itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat ya. Adik-adik semua, sebagaimana yang kita ketahui, lawan dari malaikat adalah jin, iblis, dan setan.
Pada penjelasan kali ini, kakak akan sedikit menjelaskan tentang jin, iblis, dan setan. Adik-adik masih semangat gak nih? Pengen tahu kan ya tentang jin, iblis, dan setan itu? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jin, iblis, dan setan. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah jin itu tertutup dari panca indera. Jin merupakan makhluk yang halus yang diciptakan oleh Allah dari api. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau jin itu terbagi menjadi dua jenis? Ya, benar sekali. Jin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu jin kafir. Jin kafir adalah jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah jin muslim. Jin muslim adalah jin yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab yang berarti putus asa. Putus asa di sini adalah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yang berarti jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Nah, masih mau lanjut kan adik-adik? Pembahasan kali ini adalah tentang sifat perilaku jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah sifat-sifat jin, yaitu jin tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dan yang terakhir, jin terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang terhadap perintah Allah. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang perilaku jin. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin itu mirip loh dengan manusia, karena jin juga seperti manusia. Mereka ada yang baik, ada pula yang jahat, dan ada muslim, ada juga yang kafir. Selanjutnya adalah sifat iblis dan setan. Pertama, iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, iblis dan setan diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Yang ketiga, iblis dan setan memiliki sifat angkuh dan sombong. Yang keempat, iblis dan setan selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, iblis dan setan tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kakak akan membuat games yaitu make a match. Apa itu make a match? Make a match adalah menemukan pasangan. Kakak akan menyebarkan sebuah kartu dengan tulisan satu nama malaikat dan satunya lagi yaitu tugas-tugas dari malaikat. Kakak akan menyebarkan kartu tersebut kepada adik-adik dan adik-adik harus menemukan pasangan yang cocok dengan kartu tersebut. Misal, adik-adik dapat nama malaikat yaitu malaikat Jibril. Berarti adik-adik harus menemukan pasangan atau jawaban dari tugas malaikat Jibril tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sekian materi dan pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.